pada ayat 30. Kita akan maju masuk di dalam tahun 2010. Memang ada raksasa, memang ada masalah, memang ada persoalan, memang ada sakit penyakit yang bagaikan raksasa. Tetapi kita akan mengalahkan dan kita pasti menang bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan sampai hati kita jadi belalang. Jangan sampai kita ini sudah ikut Tuhan sekian lama, tapi dosa langganan kita nggak menang-menang. Ada kan dosa langganan? Ada yang doyan gosip, doyan banget, tapi sering ke persekutuan. Ada orang yang suka lihat kelemahan kekurangan orang lain. Ada yang suka iri. Ada yang dendam. Dendam luar biasa. Benci. Itu dia bawa terus. Jangan sampai sama seperti Musa. Dari awal, pertengahan sampai akhir 40 tahun dia diuji. 40 tahun dia dilatih. Nggak menang-menang terhadap marah. Akhirnya Tuhan bilang kau tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Yosua 21 ayat 45. Sama-sama 2-3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Biarlah kita masuk dalam tahun 2010. Apa yang dijanjikan Tuhan di dalam Yesus Kristus, karena kita adalah keturunan Abraham dan kita berhak menerima janji daripada Tuhan karena kita berada di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saya berhak semua yang baik yang Tuhan janjikan biar digenapi di dalam hidup saudara dan saya. Dan sampai saat ini Tuhan sudah tolong kita, maka Dia akan membimbing kita dan masuk di dalam limpah susu dan madu di dalam segala aspek kehidupan kita. Bagian kita ubah mindset, ubah pikiran kita. Jangan merasa tidak layak, lemah, tidak mampu, tidak sanggup, miskin terus menerus. Padahal di dalam Kristus saudara dan saya teramat sangat kaya. Kaya dalam anugerahnya, kaya dalam rahmatnya, kaya dalam segala sesuatu yang Dia janjikan. Dia pasti dan pasti akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Asal bagian kita buka dan terima segala berkat Tuhan. Do not limit God by your thoughts. Tapi Dia yang unlimited, Dia ajak saudara dan saya masuk di dalam era unlimited, limpah madu dan susu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau ada sesuatu yang buruk yang kita bawa, biar pada siang hari ini kita mau buang. Kalau ada pikiran-pikiran curiga, buruk, negatif, merasa tidak sanggup, tidak mampu, mana mungkin, kita buang. Dan katakan kepada Tuhan, peganglah tanganku, genapilah apa yang kau janjikan bagiku. Kalau Dia sudah berikan kepada kita Yesus Kristus, masakan bersama-sama dengan Yesus, Dia tidak berikan kepada kita segala-galanya. Saya baru pulang dari Surabaya. Ada satu teman saya di sana yang dikenal pemarah sekali. Orangnya kaya raya, tapi dia punya satu kelemahan, pemarah, cepat terpancing emosinya. Kemudian akhir tahun dia cerita kepada saya, dia pergi ke tukang cukur rambut. Ini pria ini dia mau cukur rambutnya, dan ada size-nya deh, ada ukurannya berapa panjang dia mau. Tapi apa mau terjadi, sepatu daripada itu razor itu jatuh. Jadi ketika dia
dia jatuh, itu tukang cukur sambil mau ambil, sambil di kepala jerat, ya ampun ini dia jerat begini. Jadi kan pitak sepotong, pitak, nggak lucu kan? Nah kemudian itu orang sampaikan langganan dia, sampai minta maaf. Dia tahu ini pemarah sekali si bapak ini, pemarah sekali. Aduh minta maaf, gak usah bayar, minta maaf. Bukan soal gak usah bayar, tapi tiba-tiba dia bilang, kok aku? Dan terus dia tanya, jadi gimana? Dia bilang cukur aja semuanya. Oh bener. Jadi ambil aja, botakin aja semuanya ya. Kan udah habis kan gini, sudah sepitak gini seret. Jadi dia, cuman dia cerita, dia pergi dia pulang. Si istrinya berkata gini, kamu edan atau apa sih? Udah kamu sarap ya? Karena nggak pernah lihat suaminya botak begitu kan. Tapi suaminya ketawa-ketawa, senyum-senyum. Lebih istrinya bilang, kamu kena sarap nih saya lihat dia. Tapi dia bilang, dia bilang, kamu suka kah kalau aku ngamuk-ngamuk? Saya suka cita sekali, karena ternyata saya tidak pemarah lagi. Kalau dulu habis tuh orang katanya. Sekarang kok udah dibuat begini? Saya bilang nggak apa-apa. Dia bilang nggak usah bayar. Masa saya nggak bayar? Saya bayar. Dan dia nyanyi terus. Dia bilang kenapa saya senang? Karena saya menang atas marahku. Hebat kan? Dia melalui peristiwa yang buruk itu, buruk kan? Bayangkan mau tahun baru pitak begitu. Tapi dia bilang saya menang. Dan dia senang sekali saya menang. Kita masing-masing ada sesuatu keburukan yang terjadi di dalam hidup kita. Padahal tuh yang Tuhan punya maksud melalui keburukan itu. Semua yang baik akan muncul dan akan dibuktikan oleh Tuhan bahwa saudara menjadi pemenang. Amin. Tidak ada satu hal yang terjadi di dalam hidup kita kalau bukan dengan satu maksud yang mulia. Sekalipun nampaknya buruk, sekalipun nampaknya rugi, sekalipun nampaknya sakit, sekalipun nampaknya sial, tetapi ada maksud daripada Tuhan untuk melatih agar karakter kita menjadi karakter Kristus, anak-anak kerajaan nampak dalam hidup saudara dan saya. Dan kalau saudara lulus, saudara masuk dalam area limpah susu dan madu. Amin. Menang. Kuasai dan kendalikan emosimu. Kuasai dan kendalikan pikiranmu. Kuasai dan kendalikan hatimu, perasaanmu. Karena kita mau masuk dan kita sungguh mau duduki tahun 2010. Jangan kita yang diduduki oleh si jahat, tapi kita yang duduki. Amin. Kalau kita diduduki, kita marah-marah, berantem-berantem. Tetapi kalau kita menduduki, kita menjadi pemenang. Kita sungguh-sungguh dalam tahun 2010 berkat Tuhan berkelimpahan. Supaya genap dalam firman Tuhan yang Dia janjikan bagi saudara dan saya. Aku datang untuk memberikan engkau hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan.